Assalamualaikum sahabat muslim, kembali berjumpa di Jendela Islam. Di siang hari yang cerah ini, kita akan membahas fenomena pamer khodam di kalangan remaja pengguna sosial media. Untuk apa ya remaja-remaja tersebut menggunakan khodam? Yang kedua, kita akan membahas sosok Genghis Khan dan juga keturunannya yang ternyata menjadi salah satu penyebar Islam terbesar di dunia. Yang terakhir, kita akan membahas sikap Rasulullah terhadap kaum Khunsa atau banci. Sahabat muslim, mari kita saksikan semuanya di Jendela Islam. Sedang viral pamer khodam di sosial media. Banyak para remaja memamerkan kesaktian dari para khodamnya. Entah digunakan untuk apa, namun viewer yang menonton konten mereka cukup banyak loh sahabat muslim. Tak hanya khodam berbentuk kesaktian, ternyata khodam pun bisa disimpan melalui media boneka yang disebut dengan spirit doll. Boneka ini konon dikenal menyimpan khodam dengan wujud anak kecil. Para pemilik spirit doll ini mengaku selain untuk melindungi, spirit doll juga digunakan sebagai media penyembuhan. Orang yang mau berobat, lunas apa ya sih? Oh, kamu terima pasien gitu ya? Iya. Kasih makan, kasih minum. Ini kan kebanyakan udah dimakan, dipulung-pulung. Sarinya udah nggak diambil. Oh, jadi bening di bawahnya. Iya, taruh lagi. Oh, marah. Anaknya marah, guys. Bicara mengenai khodam, kira-kira apakah Rasulullah memilikinya? Jawabannya tentu saja tidak. Namun Rasulullah memang memiliki korin atau jin pendamping di dalam dirinya. Namun atas izin Allah, korin milik Rasulullah telah ditaklukkan dan telah memeluk agama Islam. Hal ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Lalu apakah itu korin? Dan apakah khodam dan korin merupakan hal yang sama? Khodam dan korin merupakan dua hal yang sangat berbeda. Khodam sendiri dalam bahasa Arab memiliki arti pembantu dan biasanya dari golongan jin. Khodam bukanlah pemberian Allah, melainkan mencari sendiri atau warisan dari leluhur. Sedangkan korin merupakan pendamping pemberian Allah yang pasti dimiliki setiap manusia. Korin atau pendamping ini berbentuk jin dari kalangan iblis, yang setiap kelahiran anak manusia, Allah pasti ciptakan satu korin kepadanya, yang akan mengikutinya dari lahir hingga manusia tersebut wafat. Tugas korin adalah menyesatkan manusia, agar manusia terjerumus di dalam laknat Allah layaknya iblis. Hal ini merupakan bagian dari janji Allah kepada iblis yang mengabulkan permohonan iblis agar anak cucu keturunannya dapat menggoda keturunan Adam hingga mereka wafat dan masuk neraka. Iblis juga meminta kepada Allah agar korin keturunannya diberikan rumah. Oleh karena itu, Allah mengizinkan korin bersemayam dan tinggal di dalam darah serta hati manusia. Itulah sebabnya bila kita berbuat dosa seakan-akan ada yang membisikkan di hati kita, layaknya suara hati. Dan suaranya mirip kita. Boleh jadi itu adalah korin yang sedang menjalankan tugasnya. Karena sejatinya korin memang kembaran kita yang sangat mirip dengan kita. Mulai dari suara, bentuk fisik, sampai kebiasaan kita, semuanya mirip layaknya fotokopi dari diri kita sendiri. Bedanya umur mereka kekal hingga kiamat, sama seperti nenek moyangnya yaitu iblis. Jadi bila seorang manusia meninggal, maka korin pendampingnya akan tetap hidup hingga Allah mematikannya. Bila kita melihat seseorang yang sudah meninggal bergentayangan, boleh jadi itu adalah si korin yang melakukan aktivitas seperti orang yang sudah meninggal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Khadam. Ya, mungkin di antara kita sangat terbiasa telinga kita mendengar khadam. Apa sih yang dimaksud dengan khadam? Khadam ini maknanya adalah pendamping atau yang membantu, ya. Dan yang dimaksud dengan khadam di sini adalah khadam di mana yang membantu atau yang mendampingi dari makhluk yang gaib. Nah, adapun makhluk yang gaib di sini ada dua kategori. Yang pertama gaib secara positif dan yang kedua gaibnya negatif. Kalau yang positif, khodamnya yaitu berupa dari para malaikat-malaikatnya Allah. Dan apabila khodam yang negatif, tentunya ini ada unsur setan atau jin yang ada di sana. Naudzubillah min dzalik. Nah, tentunya keduanya ini harus sangat kita perhatikan nih, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena mereka itu adalah khodam, adalah pendamping. Nah, yang namanya pendamping tentunya menjadi penjaga, ya. Kalau yang menjaganya adalah malaikat, tentunya untuk mendapatkan khadam dari makhluk gaib dari malaikat, tentunya ini bisa digapai, bisa didapat apabila kita ini semuanya menariknya dengan zikrullah. Kita kembalikan semua kepada Allah, karena malaikat-malaikat Allah ini adalah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Pendamping kita, khadam kita, yaitu adalah dari para malaikat-malaikatnya Allah, yang dimana bisa melindungi kita, bisa menjaga kita. Dan yang harus kita hindari apabila khadam yang ada pada diri kita ini berbentuk gaib yang unsur negatif, yaitu bisa dari jin atau setan, ya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena bisa membawa dampak juga yang sangat buruk kepada kita. Karena begini, yang namanya khadam, mereka itu adalah pendamping kita, mereka itu adalah, mohon maaf, mungkin mendampingi kita. Satu masa pasti mereka juga akan mengharapkan balasan kebaikan dari kita, ya. Kalau kita mendapatkan kemanfaatan dari mereka sebagai khadam kita, nah tentu satu masa mereka juga akan mengharapkan balasan kebaikan dari kita. Kalau khadamnya malaikat, tentu kita bisa memberikan dengan zikir kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita beribadah kepada Allah, cukup. Yang insya Allah hidup kita akan baik-baik saja dan akan membawa dampak positif buat kita. Tapi ini yang dikhawatirkan, kalau khadamnya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, berbentuk setan atau jin. Yang dikhawatirkan harapannya mereka adalah justru membahayakan kita. Naudzubillah min dzalik. Dan rasanya kita juga tidak asing, ya, apabila ada khadam yang berbentuk gaib dari jin atau setan yang bahkan membahayakan pada dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tentu yang kita inginkan adalah pendamping kita dari makhluk gaib, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah, atau yang sesuai Allah ridha. Oleh karenanya perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyak ibadah, luruskan hati. Insya Allah yang akan mendampingi kita, insya Allah yang akan membawa aura positif, agar juga positiflah kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan jauhilah yang namanya perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah. Khawatirnya yang mendampingi kita juga mendatangkan aura-aura yang negatif. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.